Puji Tuhan. Sebenarnya saya tidak usah berkhotbah. Tadi anak-anak sudah menceritakan mulai dari kejadian penciptaan sampai nanti pada waktu kekekalan. Betul kan? Haleluya. Kalau begitu saya turun ya. Nah, saya ingin menyimpulkan semuanya. Puji Tuhan. Ya, selamat Paskah bagi kita semua. Kapankah sebenarnya Paskah itu? Apakah hari Jumat atau hari Minggu? Ya. Tradisi kekristenan, tradisi Katolik, memang hari Minggu ini adalah dikatakan Paskah. Tetapi kalau kita lihat Alkitab dalam Keluaran, Paskah itu adalah ketika penyembelihan anak domba. Ya, Pesak, hari kelepasan, ketika darah domba itu dilabur di pintu-pintu dan malaikat melaluinya. Dan ada kelepasan, ada pembebasan, ada sukacita yang keluar karena ada darah anak domba. Dan sebenarnya mulai dari Jumat sampai hari ini kita merayakan yang namanya Paskah itu. Kita bersyukur, ya, Allah kita bukan tiga Bapak Ibu, Allah kita satu. Tadi kita sudah nyanyi, puji Dia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal. Kita percaya tentang itu. Itulah iman kita, iman kekristenan kita. Satu hakikat, tetapi dengan tiga cara keberadaan. Hakikatnya apa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah sebagai Bapa, Allah yang berdiam dalam Putra, Allah Roh Kudus. Ini dia yang harus saya jelaskan di awal. Pribadi Allah Bapa, Sang Firman keluar dari mulutnya. Inilah yang kemudian berinkarnasi, masuk dalam kandungan Maria. Lalu kemudian 9 hari, 10 bulan, Bapak Ibu jangan lihat perut saya. Ya, ini dokter juga bingung kapan harus lahir. Ya, 9 bulan 10 hari, lalu kemudian lahirlah seorang bayi. Nanti hari ke-8 baru disunat dan diberi nama Yesus. Ya, jadi Sang Firman yang keluar dari Bapa berinkarnasi menjadi daging, kata firman Tuhan. Roh Allah di mana? Roh Allah yang berdiam di dalam roh Bapa. Roh Allah, roh Bapa, roh Yesus itu sama. Tapi dengan tiga cara keberadaan, kita percaya ini. Ya, kita tidak punya tiga Allah seperti agama-agama lain. Ya, walaupun kita menyebut Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, satu Esa. Shema Israel. Adonai Elohenu. Adonai Esa. Satu. Ya, ini pengakuan iman kita. Nah, lalu kemudian Paulus menyatakan demikian dalam Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus mengatakan kepada jemaat dan mengajarkan kepada jemaat di Filipi, yang ku kehendaki dari semua yang ada, yang ku kehendaki dari semua pencapaianku, dan yang ku kehendaki dari semua kehidupanku adalah apa? Mengenal Dia. Rupanya pengenalan kepada Kristus Yesus ini menjadi soal yang utama dan terutama dalam pribadi Paulus.
Kenapa? Karena dengan demikian maka dia akan mengalami kuasa kebangkitan, mengalami persekutuan dan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ini hal yang menjadi penting. Karena pengenalan tidak berbicara hanya sekedar mengetahui pengetahuan. Pengenalan adalah lebih daripada pengetahuan. Pengenalan itu ibaratnya kita mengalami berjalan kenal betul, sungguh-sungguh mengenal. Ya, dalam terjemahan dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani sedikit-sedikit saya pakailah, ya, supaya terlihat keren-keren sedikit lah, daripada nanti saya dianggap tidak keren karena tidak pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya, seperti pengkhotbah-pengkhotbah yang lalu-lalu. Nah, kata mengenal dalam bahasa Yunani memakai kata ginosko. Ginosko itu ada dua, gnosis dan epignosis. Gnosis dan epignosis, pengetahuan. Tetapi epignosis berkata begini, epi itu lebih dari hanya sekedar pengetahuan. Ini yang harus kita kejar seperti Paulus. Lebih hanya dari sekedar mengisi otak seperti Tritunggal tadi. Lebih dari sekedar kita hanya mempelajari biblika, dogmatika, sistematika, apalagi historika, praktika yang kita belajar di sekolah tinggi teologi. Dari S1, S2 sampai S3, bukan hanya untuk mengisi ini sekedar mengetahui, tetapi bagaimana mengalami dan mengenal pribadi Yesus. Ini yang menjadi sangat penting. Kita bisa belajar tentang Tritunggal, iya. Itu bisa dipelajari. Ada yang berkata pusing saya, tapi memang ada pelajarannya. Kita pelajari baptisan, kita pelajari hal-hal yang lain. Tetapi itu hanya di sini kita pelajari bagaimana mengeksegese pakai bahasa asli. Tahu akar kata, tahu kita gali sampai ke dalam sampai lupa untuk keluar. Tahu. Kita bisa jadi ahli Taurat, ahli kitab, teolog. Tetapi kalau kita tidak mengenal Dia, Paulus mengatakan sia-sia. Makanya dalam bahasa Ibrani ada dibilang da'at. Da'at itu ibarat ada dua huruf, ya. Ada seperti rumah dan ada mata di dalam, ya. Jadi dibilang melihat keluar, melihat untuk mengetahui. Sedangkan yada ini merupakan pengenalan yang lebih dalam lagi. To know, artinya apa? Dalam bahasa terjemahnya seperti suami istri. Itu yada. Jadi marilah kita bertumbuh dari pengetahuan kepada pengenalan yang lebih dalam. Ini yang harus kita kejar. Maka Filipi 3 ayat 8 tadi yang Bapak Charles sudah baca di awal mengatakan begini, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi. Dulu Saulus menganggap apa-apaan Yesus. Kenapa orang percaya kepada Yesus? Kenapa orang ikut Yesus? Dan dia mengemban tugas untuk apa? Persekusi orang-orang percaya. Tugas Paulus, dia dengan bangga mendapatkan surat tugas SK. Bukan SK pelayan. Ya, sampai sekarang SK belum dibagi-bagi nih. Iya. Dia bangga dapat tugas SK, bukan kemudian untuk digadaikan di pegadaian. Tidak. Dia dapat tugas bangga. Saya harus menghabisi orang-orang yang tidak mengikuti Taurat. Wow. Taurat merupakan kebanggaan daripada Saulus. Dia murid Gamaliel, pelaku Taurat yang sempurna, anggota Sanhedrin. Makanya kalau ayat Filipi 3 ayat sebelumnya, semua apa yang dia tahu, dia ketahui, semua yang telah dia dapatkan, jabatan dan sebagainya, dia merasa bangga pada waktu itu.
Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, di mana? Di jalan. Ternyata perjumpaan dengan Yesus bukan hanya dalam gedung. Di mana saja kita bisa berjumpa dengan Yesus. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mengalami encounter. Tiba-tiba dia lagi jalan dengan pasukannya untuk persekusi. Kemana Bapak Ibu? Ke Damsyik. Tiba-tiba tengah jalan ada cahaya turun terang menyinari dia. Dia terjatuh dan tidak tergeletak. Ya, lalu kemudian Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ada perjumpaan. Siapakah engkau? Akulah Yesus. Ada perjumpaan. Ada encounters, Bapak Ibu Saudara. Untuk mengenal Yesus, kita butuh yang namanya encounter dengan Tuhan. Perjumpaan itu yang akan membuka mata rohani kita. Itulah kebangkitan secara rohani. Perjumpaan. Sejak saat itu, Saulus berubah jadi Paulus. Sehingga ayat ini berkata, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dalam kehidupan ini, dalam kekristenan kita, pengalaman, pengenalan akan Kristus, itulah yang utama. Jangan jadi orang Kristen yang hanya sekedar Kristen, tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal. Bahkan Yesus sendiri memberikan perumpamaan dalam Matius 13 ayat 44 sampai ayat 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi, disimpan lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Makanya ada seorang anak muda datang kepada Yesus. Guru, bagaimana supaya saya ikut engkau? Oh, lakukan hukum Taurat. Sudah. Kalau begitu, pulang dan jual semua hartamu. Kalau yang ini, tunggu dulu. Ya, tapi Yesus memberikan contoh. Kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Apakah kita hanya mencari-cari demikian? Tidak. Tapi dalam terjemahan yang lain katakan, Matius 6 ayat 33, usahakanlah terlebih dahulu Allah memerintah dalam kehidupanmu. Jadi pengenalan kita akan Tuhan, itu akan membawa kita untuk masuk dalam dimensi di mana Allah memerintah dalam kehidupan kita. Ini menjadi hal yang sangat penting. Ketika Nikodemus ketemu Yesus dalam Yohanes pasal 3. Lalu Yesus berkata, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Haruskah aku dilahirkan kembali dari rahim ibuku, kata Nikodemus. Yesus berkata, Yesus tidak menjawab, tapi Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita tahu kerajaan Allah. Kita memiliki pengetahuan tentang itu. Apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah
pengaruh atau dinamika pemerintahan Allah dalam kehidupan umatnya dalam alam semesta ini. Apakah kerajaan Allah dan kerajaan sorga berbeda? Sama, Ji. Sorga itu tempat, kerajaan Allah, Allah yang memerintah. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau begitu, apakah manusia akan ke sorga? Tidak. Hanya sekali, tapi tidak akan tinggal tetap, dan dia akan turun kembali. Kenapa? Karena sorga adalah tempat kediaman Allah, bukan manusia. Tapi bagaimana Yohanes 14 ayat 16? Aku akan kembali ke Bapa dan menyediakan rumah-rumah, tempat-tempat. Berarti kalau orang yang mati tempatnya sudah tersedia di sana. Sorga itu tempat kediaman Allah. Orang yang benar yang mati, orang yang tidak benar yang mati, itu akan masuk dalam perhentian sementara. Jadi hari ini, sorga itu tidak seperti tampilan yang sering digambarkan. Betul apa betul? Ya. Oh, di sana katanya ada tempat orang memuji-muji. Oh, tempat, ya itu sekedar penglihatan. Ada yang naik turun sorga, puji Tuhan. Ya. Tapi ada yang bermimpi tentang sorga yang indah-indah. Ya, itu adalah tempat. Sebenarnya itu bukan sorga seperti yang disebutkan demikian. Itu nanti pada waktu kekekalan. Sorga tempat kediaman Allah, bukan tempat kediaman manusia. Jadi kalau begitu kita tidak ke sorga. Ya, kita akan ke sorga. Kapan? Ketika Yesus datang kali kedua, fase pertama. Dia datang di awan-awan, sangkakala berbunyi, lalu kubur-kubur terbelah, terbuka. Orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit, bertemu di udara. Lalu mereka yang masih hidup, saya percaya kita semua, akan diubahkan dalam sekejap mata menerima tubuh kemuliaan, naik. Walaupun dia gemuk sebesar apa, dia tetap akan naik juga. Ya, haleluya. Ya, naik Bapak Ibu. Ya, naik karena Mazmur berkata mereka yang diam tertanam di bait Allah akan bertumbuh gebuk dan segar. Puji Tuhan. Ya. Oke, akan naik, bertemu di awan-awan. Lalu kemudian itulah lalu Yesus membawa masuk dalam sorga. Di situ tempat perkawinan anak domba. Di situ kita mendapatkan upah mahkota. Jadi jangan cari upah di bumi. Di bumi kita melayani, kita kerja. Tapi kita terima upah mahkota kemuliaan. Amin. Setelah itu apa yang terjadi? Tidak tinggal di sana Bapak Ibu. Kita akan turun kembali. Memerintah bersama Yesus. 1000 tahun damai. Lalu kemudian pada akhirnya iblis dilepas. Mempengaruhi banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Mereka akan menjadi pengikut iblis. Dan terjadi peperangan besar. Iblis dikalahkan. Lalu dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi neraka itu tempatnya iblis. Bukan tempatnya manusia. Katakan kiri kanan, hei, neraka itu tempatnya iblis. Bukan tempatnya manusia. Tapi akan jadi tempat manusia kalau ada manusia ikut iblis. Manusia jelmaan iblis. Iya, ikut kesat. Nah, yang jadi gambaran neraka kita hari-hari ini apa? Iblis menyiksa manusia. Halo. Itu bukan pengajaran kekristenan. Justru neraka tempat iblis dihukum, api yang kekal. Lalu kemudian setelah itu masuk dalam pengadilan tahta putih. Apa yang terjadi dalam pengadilan tahta putih? Semua orang yang mati dimanapun, baik mati di laut, dimakan ikan, dibakar dan sebagainya, itu akan bangkit kembali. Lalu kemudian diadili dengan kitab-kitab. Ya. Lalu kemudian setelah itu ada yang satu namanya kitab kehidupan. Kalau nama kita tidak ada dalam kitab kehidupan, di sana adalah tempatnya. Ikuti iblis. Yang ada namanya masuk dalam kehidupan kekal. Di mana?
langit dan bumi baru. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Jonathan. Langit dan bumi baru. Ketika di langit dan bumi baru, sorga turun. Yerusalem baru itu turun ke bumi. Tidak memenuhi satu bumi, tapi berada di satu tempat. Yerusalem, Yerusalem baru namanya. Dan kemudian apa yang ada di situ? Kita tetap seperti biasa, Bapak Ibu. Memerintah bersama Yesus itu berarti kita mengerjakan bagian kita. Kita melayani, kita bekerja. Itu memerintah. Memerintah bukan menyuruh-nyuruh orang. Itu tidak ada dalam konteks kerajaan Allah. Memerintah atau melayani dan mengelola. Makanya di langit dan bumi baru, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun membawa persembahan kepada Allah Sang Raja. Berarti ada sesuatu yang dikerjakan, toh? Sama. Kalau begitu Pak, yang pengajaran nyanyi-nyanyi terus 24 jam bagaimana? Ya silakan. Tidak masalah. Tapi pemahaman kita adalah seperti demikian. Nah, ini untuk sampai ke sana, untuk bisa rapture, terangkat, apa yang dibutuhkan? Pengenalan. Pengenalan akan membuat kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Roh kita dibangkitkan. Apa yang menjadi kebangkitan itu bisa berbicara orang mati dibangkitkan. Orang yang lagi tidur kemudian bangkit. Orang yang lagi duduk berdiri. Amin. Ada kuasa kebangkitan bekerja di dalam kita. Ini dia. Yang tadi diceritakan oleh anak-anak tadi. Untuk bisa sampai ke sana adalah melalui karya keselamatan Yesus Kristus di mana? Kayu salib. Betul kan? Kita berdosa. Kenapa? Karena kita memberontak terhadap tujuan dan rencana Allah. Kita memberontak. Kita memisahkan diri. Kita mengikut iblis. Tergoda dengan itu. Makanya kita jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa berarti jatuh dari tujuan. Kalau jatuh itu ke atas atau ke bawah, Bapak Ibu? Jatuh ke atas atau jatuh ke bawah? Ya, karena ada hukum gravitasi. Dosa membuat kita jatuh, tergeletak, tak berdaya. Ke bawah. Jatuh dalam dosa. Ketika kita ada di sini, lalu kemudian kita mendengar tentang Yesus. Kita percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pergunakan kesempatan untuk memberitakan tentang Yesus. Amin. Menceritakan tentang Yesus. Pakai kehidupanmu, dimanapun kau berada, ceritakan tentang Yesus. Kesaksian-kesaksian, bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana saya ditolong oleh Tuhan, saya bertemu dengan Yesus. Saya tidak tahu kapan ada kesaksian besar yang akan tampil di sini dari Koharli dan Ceita. Mereka keluarga mengalami mujizat Tuhan, tapi nanti Bapak Ibu dengar sendiri. Ya, Tuhan baik, Tuhan melakukan keajaiban. Ini kesaksian dibagikan. Jangan pakai media sosial untuk koro-koroan di situ. Bertobatlah kita. Pakai media sosial untuk menceritakan siapa Yesus. Saya pernah mengadakan penelitian karena tesis saya adalah efektivitas Facebook dalam mengkomunikasikan Injil. Pada waktu itu tahun 2010, Facebook itu baru-baru awal dari Indonesia ada di urutan ketiga. Dan ternyata kita punya batasan pertemanan 5.000. Kalau saya posting, kalau saya punya teman 5.000, semua akan bisa melihat. 5.000 orang akan melihat postingan saya. Tapi bukan itu, kalau saya setting lagi, teman saya punya teman bisa melihat postingan saya. Satu orang punya 5.000, 5.000 kali 5.000 berapa orang, Bapak Ibu?
25 juta kan? Betul ya? Tuh, Pak Pendeta susah sekarang hitung. Wah. Ya, sekitar begitu. 25 juta mendengar kisah tentang Yesus. Makanya Natal, Paskah itu harus diberitakan. Inilah kesaksian iman kita, harus diceritakan. Ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, apa yang terjadi? Ini merupakan peringatan dan kematian Kristus ada di dalam kita. Amin. Nah, lalu kemudian kita sadar akan kehidupan kita. Kita mengalami encounter dengan Tuhan sama seperti Saulus. Lalu kita percaya, kita berserah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu yang namanya diselamatkan. Kalau diselamatkan berarti apa Bapak Ibu? Kita yang jatuh, apakah tetap di sini? Tidak kan? Barang yang jatuh ke bawah akan dikembalikan kemana? Ke tempatnya, bukan ke tempat lain kan? Betul kan? Halo? Secara logika, barang yang jatuh akan ditaruh kembali pada tempatnya yang semula. Itulah keselamatan. Keselamatan tidak berbicara kita jatuh percaya Yesus, lalu kemudian kita mati ditaruh di tempat yang lain. Tidak. Keselamatan berbicara kita dikembalikan kepada tujuan yang semula. Kalau kita tidak mengenal Yesus, kita tidak mengerti tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Kejadian 1 ayat 26. Keserupaan dengan Allah. Dan dalam keserupaan itu manusia memerintah bersama dengan Dia. Makanya sejak awal tujuan ini akan terus melekat dalam diri orang percaya. Sampai pada akhirnya kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Amin. Ini tujuan Allah. Kalau kita tidak mengalami pengenalan akan Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kita tidak akan sampai pada tujuan itu. Jadi marilah kita mengenal Yesus Kristus Tuhan. Semua yang ada di belakang anggap sampah, tidak berguna. Pengenalan akan Kristus lebih utama. Berarti bagaimana Pak? Saya kan kerja, saya sekolah, saya buka usaha. Lah, disitulah tempat kita untuk mengenal Kristus. Di mana saja kita bisa mengalami pengenalan akan Kristus, betul kan? Pengenalan itu bukan sekedar duduk di kelas kemudian kita diajar. Pengenalan itu merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Ibarat suami dan istri. Saya kenal istriku, istriku kenal saya luar dalam. Raut wajah saya berubah, dia tahu. Pengenalan. Lewat hubungan. Nah, sehingga kita akan mengalami. Nah ini Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau telah utus. Pengenalan akan membuat kita bangkit. Amin. Kenapa? Ini bagian B. Karena ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa apa itu? Kuasa kebangkitan Kristus. Roma 8 ayat 11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus. Siapa yang membangkitkan Yesus? Roh Allah, Roh Kudus. Kalau begitu Pak, Yesus itu bukan Tuhan ya? Dia akan mati. Roh Kudus yang membangkitkan Dia. Ini dia. Kita percaya Yesus itu mempunyai dua natur. Natur Allah dan natur manusia.
Natur Allah adalah Sang Firman yang adalah Allah sendiri, logos pikiran Allah yang keluar dari Allah, masuk dalam rahim Maria. Lalu kemudian di sini proses keluar bayi. Berarti dalam diri Yesus berdiam keilahian, kealahan Sang Firman. Tapi dia mengenakan daging manusia. Jadi Yesus sungguh-sungguh manusia karena dia lahir memakai daging dan sebagainya. Tapi dia juga sungguh-sungguh Allah karena ada Sang Firman di dalam Yesus. Betul? Setuju? Jadi yang bangkit ini kemanusiaan Yesus. Memakai tubuh kemuliaan seperti tadi Pak Arifin jelaskan. Makanya suara gembala itu sangat penting. Ya, suara gembala itu penting ya. Karena kita taruh di depan, ya kadang-kadang kita tidak menghargainya. Ya, ketika suara gembala diputar, masih banyak orang yang cerita dan sebagainya. Ini koreksi bagi kita. Itu firman Tuhan yang dibagikan sangat penting. Jadi kalau suara gembala sudah hitung teng teng teng, mari kita seksama. Itu bukan bagian dari ibadah, itu bagian dari kebaktian kita. Coba karena biasanya doa tidak di pembukaan, jadi kita anggap itu bukan bagian ibadah, hanya selingan biasa. Jadi mari kita bertobat bersama-sama. Ya. Jadi kalau masih ada lama-lama di belakang sana, masih cerita-cerita, sudah 30, 3, 28, 10, 9, cepat-cepat masuk. Dengar suara gembala. Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu. Tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Tubuh yang tidak gampang sakit, yang tidak sakit, tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang bisa tembus sana, tembus sini. Ya, hantu kali. Ya, hantu tiru Tuhan Yesus. Ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus, Roh Allah turun. Jadi bukan Bapa, lalu kemudian Bapa jadi anak, Yesus, sorga kosong, Yesus naik, berubah jadi Roh Kudus. Tidak demikian. Ya, bukan itu. Ketika Bapa, Sang Firman keluar dari Bapa jadi anak, Bapa tetap ada. Firman-Nya jadi anak. Dari mana firman ini? Dari Bapa. Makanya dia disebut anak Allah. Keluar dari Bapa. Bukan karena Bapa punya istri baru beranak. Tidak. Keluar. Roh Allah dari mana? Dari Roh Allah sendiri yang keluar dari Allah. Kalau begitu, kalau dia keluar Allah mati. Pikiran kita demikian. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kita seringkali membatasi Allah dengan pikiran kita, pengetahuan kita, seperti yang biasa itu yang suka berdebat di seberang sana, berusaha. Allahmu itu manusia ya begini-begini. Dia pakai pikirannya untuk mengerti pikiran Allah. Makanya Roma berkata, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Pikirannya itu luar biasa. Oh, betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada. Tetapi ketika kita mulai bergaul, berhubungan dengan Dia, dalam pengenalan itu Dia menyampaikan kehendaknya.
Dia menyampaikan tujuannya. Dia menyampaikan apa yang menjadi keinginan hatinya. Sehingga kita mengenal jalan-jalannya. Kita mengenal pikiran-pikiran Tuhan. Roh Allah ada di dalam kita. Dunamos, kuasa bekerja. Dunamos ini itu berbicara kuasa ledakan atau kuasa yang menggerakkan. Makanya orang Kristen yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan Kristen yang lau-lau. Tetapi orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus akan meledak-ledak karena Roh Kudus dan akan bekerja giat melayani Tuhan. Ya, kalau Pak Luki bilang kemarin Kristen now. Ya, kenapa? Kita butuh Roh Kudus sehingga roh kita berkobar-kobar. Ingat cerita murid yang ketemu Yesus ketika jalan ke Emmaus? Setelah mereka ketemu Yesus, dua murid ini berkata, hati ini terasa menyala, mendidih. Orang Pantekosta dulu bilang, mendidih di hati, mendidih di hati. Api Pantekostaku punya, menyala. Ya, bergerak. Maka kita butuh Roh Kudus. Roh yang membangkitkan Yesus ada di dalam kita. Sehingga kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, ketika kita dikembalikan kepada tujuan, dengarkan baik-baik. Apakah kita hanya sampai di sini? Apakah keselamatan hanya sekedar tujuan, atau keselamatan adalah langkah awal dari sebuah tujuan? Kalau keselamatan bagi kita hanya sebuah tujuan, maka kita hanya sampai di sini, diam-diam kok. Makanya ada banyak orang Kristen tidak mau melakukan apa-apa. Dia hanya mau mempersiapkan dirinya supaya kalau dia mati nanti masuk surga. Makanya dia baca berdoa, baca berpuasa, diam di rumah. Kalau ada ibadah doa puasa dia ikut. Dan tidak melakukan apa-apa. Tidak berusaha. Hanya butuh belas kasihan dari orang. Minta-minta, berharap. Berdoa berpuasa sangat baik. Tapi itu bukan menjadi hal yang sampai di sini. Makanya Paulus mengerjakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan ini harus dikerjakan untuk apa? Supaya kita sampai pada tujuan nanti, kita akan bersama-sama Yesus, masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan kawin anak domba, terima mahkota, lalu kemudian turun lagi memerintah bersama dengan Dia. Amin. Makanya Efesus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan itu sudah diberikan. Dengan cara apa? Kita terima keselamatan dengan iman. Betul kan? Kasih karunia Allah. Kita terima keselamatan. Tapi harus mengerjakan apa yang namanya ergon itu. Pekerjaan baik. Dan ada kuasa kebangkitan yang terus menyertai kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa dunamos itu kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kuasa yang membangkitkan kita. Roh kita bangkit, menyala-nyala. Nah, tetapi dalam perjalanan ini ke sini, tidak seenak-enak kita. Kita melakukan kehendak Allah. Makanya ada bagian yang kedua. Dalam perjalanan ini, kita mengalami yang namanya persekutuan dalam penderitaan dan kematiannya. Jadi kekristenan itu banyak orang yang suka promosi toh. Kalau percaya Yesus, hidupmu akan baik. Hidupmu akan diberkati. Kalau percaya Yesus, nanti hutangmu lunas. Kalau percaya Yesus, sakitmu disembuhkan. Tapi apakah demikian? Halo, promosi selamanya tidak sama dengan kenyataan. Makanya orang-orang yang terima promosi seperti ini ketika percaya Yesus dan tidak mengalami apapun,
Apa yang mereka lakukan? So long bye-bye. So long bye-bye. Lebih baik saya percaya itu dukun di sana. Saya percaya itu orang pintar di sana. Kecewa dengan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Padahal tidak. Ingat lagu sekolah minggu. Di dalam dunia. Ada berapa jalan? Ada yang tahu lagu sekolah minggu ini? Tolong angkat tangan. Dulu saya masih sekolah minggu, saya nyanyi lagu itu. Ada dua jalan, apa? Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Pak Ardon tahu sekali lagu ini. Aduh, kayak kita zaman-zaman sekolah minggu lagu-lagu itu. Ya, dengan pengajaran kekristenan sekarang Bapak Ibu, pengajaran penderitaan, tentang penderitaan, pikul salib, sangkal diri, itu mulai terlupakan. Yang ada sekarang, kalau ikut Yesus, berkat. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Maunya berkah. Berkah. Mari hitunglah berkat Tuhan. Tidak salah. Tidak salah. Karena memang berkat sudah disediakan Tuhan. Dari sejak awal manusia diciptakan. Tapi kalau kita anggap berkat adalah upah, karena kita mengerjakan liturgi agama, kalau kita mengerjakan ketetapan agama, dan itu menjadi upah, ada orang yang takut. Kalau saya nanti tidak dibaptis, nanti saya tidak akan selamat. Kalau saya tidak lakukan ini, saya akan tidak terima ini. Di dalam kekristenan tidak ada yang demikian. Dalam kekristenan adalah kasih pengharapan iman. Kalau kita menabur, taburlah. Jangan mengharapkan sesuatu. Kalau kita memberi, berilah. Kalau kita melayani, layanilah. Kenapa kita melayani? Karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya sudah diberkati oleh Tuhan, maka saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan melayani. Saya akan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Ini hal yang penting. Tapi orang Kristen sekarang banyak. Ya memang. Dalam Kristus, kamu akan mengalami kelimpahan. Oh, segala harta yang ada di sorga telah diberikan kepadamu. Yesus telah menjadi miskin supaya kamu jadi kaya. Tidak salah. Tapi, tetap dalam kekristenan ada yang namanya penderitaan dan kematian. Dalam perjalanan iman kita, ada yang namanya penderitaan yang harus kita lalui. Bukan jalan tol, Bapak Ibu. Yesus saja menuju tujuan Bapa. Ada yang namanya jalan salib. Bahkan sepanjang hidup Yesus, dia dihina, diludahi, dipersekusi. Jalan salib itu bukan jalan tol, Bapak Ibu. Jalan ini harus kita alami untuk sampai ke sana. Untuk menjadi serupa dalam kematiannya. Jadi jangan anggap jadi orang Kristen jalan di jalan tol. Jalan Via Dolorosa, nanti tanya Cita. Itu memang sekarang ramai pinggir-pinggir, betul Cita? Banyak penjual, enak kita lewat di situ. Tapi pada waktu zaman Yesus, Masya Allah. Iya kan? Siapa yang menjadi teladan kita? Panutan kita? Yesus. Kadang-kadang kan ada orang tua bilang begini, saya sudah menderita, saya tidak mau anakku menderita. Anak itu tidak akan tough, tidak akan kuat. Makanya orang Kristen yang tidak mau menderita akan tersapu oleh godaan dunia. Oleh apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup.
Ini akan terus merongrong kita. Makanya dalam jalan salib itu, dalam penderitaan itu, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan itu tidak seperti yang biasa kita, karena ada ibadah, ada kebaktian, kita melayani, kita harus bangun pagi, itu penderitaan. Nah, itu tugas tanggung jawab kita. Betul kan? Tapi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ada persekusi datang. Itulah namanya penderitaan. Bukan penderitaan karena kebodohan kita, karena kita berbuat dosa, kita kena masalah, penderitaan. Baru bilang ini penderitaan Tuhan Yesus, terima kasih. Itu penderitaan karena kau salah sendiri. Ikut investasi bodong, ikut apa lagi? Saya baru-baru ditelepon, Pak, mohon maaf ini dari BCA. Memang jelas, mohon maaf yang dari BCA. Tapi jelas, logonya yang keluar BCA. Katanya Bapak, terlihat di sini transaksi di toko online ini ada membeli pulsa 5 juta. Saya bilang, saya biasanya 10 juta, 15 juta. Langsung dia tutup Bapak Ibu. Ya. Ada tawaran-tawaran demikian, ikut. Karena ingin apa? Cepat ingin jadi kaya. Baru kemudian setelah masuk di situ, tersandra di situ, habis uangnya. Aduh, ini Tuhan tidak tolong saya. Di mana Tuhan? Yang salah siapa? Itu kesalahan kita. Pacaran, hamil. Ini Tuhan tidak pelihara, Tuhan tidak jaga saya. Come on. Itu karena maumu. Itu bukan karena penderitaan. Korupsi di kantor terus kedapatan. Tuhan, ini penderitaan yang harus saya alami. Itu penderitaan salahmu sendiri. Jangan bawa-bawa Tuhan. Tapi ketika engkau sedang melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, engkau dihina, engkau dicela, engkau dipersekusi, itu penderitaan karena Tuhan. Amin. Oh, tidak ada yang amin. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, jangan takut kalau kita dipersekusi menderita. Ada penyertaan Tuhan. Daripada nanti ketika kita rapture terus masuk dalam tribulasi, orang lain rapture dan kita masuk dalam tribulasi, oh Bapak Ibu. Bahkan dari Wahyu mengatakan ada orang yang ingin mati, bahkan minta batu turun. Tidak mati-mati. Tapi mereka yang lolos dari masa tribulasi akan ada dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tapi berbahagialah mereka yang sudah rapture duluan. Orang yang seperti itu yang naik ke atas adalah orang yang mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupannya, yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, hidup mengerjakan tujuannya, walaupun ada tantangan, dia tetap kuat dengan iman percayanya. Makanya ayat ini ayat terakhir lah. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, berapa banyak yang mau ikut Yesus? Nah, sekali lagi saya bacakan ya. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, syaratnya apa? Ia harus menyangkal dirinya. Lalu apa? Memikul salibnya dan ikut aku. Mengiringmu seumur hidupku. Asik kan? Masuk dalam
rencanamu Bapa. Oh, haleluya. Tapi itu lagu sekarang. Coba lagu dulu-dulu. Saya mau iring Yesus. Tahu lagu ini? Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Pas mau masuk di refnya, meskipun song leader saja yang nyanyi, saya tidak mau. Kenapa? Karena tidak banyak orang Kristen yang mau menderita, sangkal diri, pikul salib. Yusuf dari Kirene mau pikul salib karena dia terpaksa pikul salib dan dia mau. Akhirnya dia mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi kalau soal penderitaan Pak Pendeta, masalah persoalan jangan wih. Kalau lagu itu, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Jangan Pak Pendeta. Saya mau yang enak-enak saja. Aku diberkati. Aku El Shaddai, El Shaddai. Maunya yang begitu. Tapi meskipun saya Kamu yang lanjutkan. Saya tidak mau. Mengiring Yesus sampai pada tujuan, artinya melakukan kehendak Tuhan. Kita harus mengalami yang namanya penderitaan, masalah, tantangan, persoalan, sehingga kita bisa berkata, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Apa yang membuat kita kuat? Karena kita mengenal Yesus. Yang kedua, karena kuasa kebangkitan ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ada Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kita. Sehingga kita bisa berkata, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Yang mau katakan, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama. Jangan takut menderita, karena ada Tuhan Yesus yang terus memberikan damai sejahtera bagi kita. Amin. Kalau Pak Hece khotbah, kayak penderitaan terus, masalah terus. Ya. Tapi itulah yang harus kita alami. Katakan kiri kanan, iring Yesus, pikul salib, sangkal diri.